Si paling perdana. Si paling perdana. Seekor sapi kurban dilaporkan lepas hingga melukai 2 orang bocah di Punggung Lor, Siundadi, Melati, Sleman, Yogyakarta pada hari Senin 17 Juni 2024. Anggota Limnas Punggung Lor Budiana menyebut sapi itu tiba-tiba datang ke wilayah Punggung Lor. Setelah diusut, sapi itu merupakan hewan kurban dari wilayah Pelumburan, Melati, dan datang dari arah seberang ring road. Sapi itu, kata Budiana, sempat berputar-putar dan lari menghindari kerumunan warga. Sampai pada suatu lokasi, sapi itu menuju ke arah anak-anak yang berlari ketakutan melihat hewan kurban lepas itu. Menurut Budiana, salah seorang anak laki-laki lalu tertendang kaki depan sapi itu hingga terjatuh. Lanjut Budiana, saat itu ada pula seorang anak perempuan yang kena seruduk sapi tersebut sehingga menderita memar dan lecet. Sang bocah laki-laki ini sudah dibawa ke rumah sakit Panti Rapi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan anak perempuan ini tak sampai dirawat di rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Selamat malam Indonesia, berita faktual dan terkini hadir dalam DMP Evening News edisi Senin 17 Juni 2024. Pengamat komunikasi mengimbau jangan buru-buru daftar era Elo, medsos pengganti Twitter. Kemeninfo melancarkan SMS Blast untuk cegah judi online. Kapal China dan Filipina tabrakan di kawasan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Legenda Arsenal dan Everton Kevin Campbell tutup usia. Bersama saya Jordan Gozali, berikut DMP Evening News. DMP News lebih informatif, lebih terinformasi. Geger di media sosial Ela Elo yang diklaim buatan pemerintah Indonesia untuk menggantikan X atau Twitter. Lantas, apakah platform ini aman atau hanya sekedar situs palsu? Kevin Manoy mengabarkannya untuk Anda. Ramai-ramai media sosial baru yang diklaim milik pemerintah RI. Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia Firman Kurniawan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi kehadiran media sosial Ela Elo. Firman mengatakan, jika benar platform tersebut dibuat negara, seharusnya ada pengumuman dan sosialisasi dari pemerintah mengenai media sosial tersebut sebelum diperkenalkan kepada masyarakat luas. Selain itu, Firman juga menyebut platform Ela Elo belum tersedia di Play Store dan App Store, dua fitur yang menyediakan sejumlah aplikasi yang dapat dipasang pada perangkat teknologi. Di sisi lain, platform Ela Elo mendapat banyak keluhan lantaran sulit diakses dan keanehan lain yang ditemukan calon pengguna. Yang pertama, platform masih dalam fase uji coba sehingga ketika mendapat pendaftar dalam jumlah besar, Ela Elo mengalami gangguan dan tidak dapat diakses. Hal tersebut juga pernah terjadi di platform media sosial milik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Truth. Yang kedua adalah dugaan phishing. Phishing merupakan bentuk pencurian data pribadi menggunakan perangkat digital yang juga mengincar username dan password. Berdasarkan kebiasaan username dan password pemilik akun di Indonesia seringkali tidak berbeda antara platform satu dengan yang lain, sehingga ketika berhasil dipancing, pelaku phishing akan mencoba untuk menembus platform lain seperti media sosial, email, marketplace, bahkan data rekening. Pengamat teknologi dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya, mempertanyakan kebenaran pemilik platform tersebut. Ia menyebut pemilik domain tersebut adalah Aksara Digital berdasarkan hasil pencarian. Jika benar platform tersebut merupakan milik Kemenkominfo, hal itu tentu menjadi pertanyaan besar, mengingat domain Ela Elo tidak aman. Selain itu, ia mengatakan bahwa sebagai regulator, pemerintah seharusnya tidak menjadi pemain. Ela Elo mendeskripsikan dirinya sebagai media sosial lokal pengganti X dengan domain elaelo.id. Pada halaman depan hanya tampak logo burung Garuda Pancasila dan tulisan Welcome to Ela Elo, medsos lokal pengganti X atau Twitter. Di bawahnya ada petunjuk sign in dengan kolom username or email dan password. Sementara di sisi kiri halaman muncul foto dengan topeng Guy Fawkes. Adapun topeng tersebut muncul dalam film V for Vendetta atau dikenal dengan topeng anonim. Ketika hendak mengetahui profil lengkap Ela Elo dengan mengklik About Us, justru tidak muncul keterangan apapun dalam halaman tersebut alias situs ini tidak dapat dijangkau. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DMP News.
Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyatakan menolak usulan duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Pantas, tidak perlu ada duet antara Anies dan Kaisang yang bisa mengulangi kesalahan di masa lalu pada Pilkada DKI Jakarta 2017. DPP PDIP telah mengajukan beberapa nama ke DPP, termasuk dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Anggota internal dan eksternal PDIP mengusulkan Anies, sehingga namanya termasuk dalam daftar bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Selain itu, DPD PDIP DKI Jakarta juga menyarankan Jafar Bajber dari Partai Hanura dan beberapa kader PDIP lainnya. Anies Baswedan angkat suara mengenai kans kembali berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Ia tak menjawab gamblang isu tersebut. Anies hanya mengatakan bahwa Sandiaga merupakan sahabat lama yang telah dikenalnya sejak kecil. Isu mengenai peluang duet Anies Sandi ini mencuat. Dalam kesempatan tersebut, Anies bercerita bagaimana ia dulu berakhir bekerja sama dengan kawan lamanya sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Saat itu Anies dan Sandi mengalahkan pasangan Ahok Jarot dan AHY Silviana Murni. Anies sendiri sebelumnya enggan membahas kemungkinan dirinya berpasangan kembali dengan Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ia menyebut saat ini Sandi tengah fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik untuk menentukan penyebab ledakan yang terjadi di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengatakan timnya masih menunggu informasi hasil pendalaman atas ledakan yang terjadi tersebut, sehingga Teguh mengaku belum bisa menyimpulkan apakah ledakan yang terjadi pada Rabu 12 Juni itu termasuk dalam jenis low explosive atau high explosive. Namun ia berkata bahwa hasil pemeriksaan di lokasi menunjukkan tidak ada kerusakan parah pada bagian rumah korban. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di Desa Linggar Mukti, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 12 Juni 2024. Teguh menyebut insiden ledakan terjadi saat seorang saksi yang berjualan di depan rumah korban mendengar suara ledakan. Lantas saksi pun langsung melaporkan peristiwa itu ke Ketua RT setempat untuk menghubungi mobil siaga desa. Kemudian mobil itu tiba di lokasi dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa waktu kemudian, tim Jimbom Brimob Polri dan Jimbom Sat Brimob Polda Metro Jaya tiba di lokasi untuk melakukan pengecekan TKP. Teguh menduga bahwa ledakan yang terjadi itu berasal dari potasium klorin. Meskipun demikian, hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh tim Densus 88 dan Sat Gegana. Teguh juga menjelaskan bahwa Densus terlibat dalam penyelidikan ini untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara ledakan yang terjadi dengan teroris. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mulai melancarkan SMS Blast dalam upaya mencegah praktik judi online yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Budi mengatakan upaya edukasi menggunakan SMS Blast akan dilakukan rutin setiap hari bekerjasama dengan operator seluler yang beroperasi di Indonesia. Dalam SMS Blast yang terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan warganya mengenai bahaya judi online. Pesan yang disebarkan kepada warga pada hari Minggu ini berbunyi, judi online bahaya dan merusak pengguna. Jangan pernah mencoba, jaga masa depan penuh bahagia. Warganet pun merespon program SMS Blast dari Kominfo ini. Pasalnya, SMS Blast dianggap sebagai program yang tidak berguna dan buang-buang anggaran. Menurut sejumlah akun, notifikasi SMS yang mengajak warga untuk menjauhi judi online hanya menjadi angin lalu alias sama sekali tidak dihiraukan. Netizen pun juga mengejek program ini habis-habisan. Kominfo dianggap sebagai kementerian yang penuh dengan kebijakan yang tidak masuk akal. Cara ini memang cukup dipertanyakan. Pasalnya dengan anggaran yang tidak sedikit, iklan ajakan stop judi online di SMS saat ini bisa dianggap kurang tepat sasaran. Pasalnya iklan judi online juga melakukan hal yang sama dengan intensitas yang lebih besar. Sebuah kapal China dan Filipina tabrakan di Second Thomas Shoal, Laut Cina Selatan pada Senin 17 Juni 2024. Beijing menuding kapal Filipina secara ilegal menerjang laut dekat Hainai Reef atau Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan. Coast Guard China melaporkan kapal pemasok Filipina mengabaikan peringatan-peringatan serius dari China dengan mendekati kapal Beijing. Kawasan Second Thomas Shoal memang dipersengketakan China dan Filipina. Hal ini lantaran China mengeklaim nyaris seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk area-area yang tumpang tindih dengan klaim negara Asia Tenggara lainnya. Padahal Pengadilan Arbitrase Permanen atau PCA telah menetapkan bahwa klaim negeri Tirai Bambu tak memiliki
sedikit dasar hukum. Sejak Sabtu 15 Juni 2024, peraturan baru penjaga pantai China mulai berlaku, sehingga mereka bisa menahan orang asing karena dugaan masuk tanpa izin di laut yang disengketakan. Hal tersebut membuat Manila menuduh China melakukan perilaku biadab dan tidak manusiawi terhadap kapal-kapal Filipina. Dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut peraturan baru ini sebagai peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Konfrontasi antara China dan Filipina telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik laut yang lebih luas yang dapat melibatkan Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Perdagangan kapal bernilai triliunan dolar melewati laut Cina Selatan setiap tahunnya, dan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar yang belum dieksploitasi diyakini berada di bawah dasar laut tersebut, meskipun perkiraannya sangat bervariasi. Legenda Arsenal dan Everton, Kevin Campbell meninggal dunia pada usia 54 tahun. Pemain yang membawa tim biru asal Merseyside menjauhi degradasi pada tahun 1999 ini meninggalkan kenangan mendalam bagi koleganya, baik The Gunners maupun The Toffees. Pemain legendaris Arsenal dan Everton, Kevin Campbell meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Pemain yang sangat dikagumi ini merupakan pemenang gelar bersama The Gunners dan juga pahlawan yang menyelamatkan The Toffees dari degradasi pada 1999. Ia lahir di Lambert pada Februari 1970. Campbell memulai karirnya di Arsenal dan masuk ke dalam tim utama di Highbury pada 1988 setelah rekor mencetak gol junior yang produktif. Ia kemudian mencetak 59 gol dalam 224 pertandingan untuk klub. Selain gelar Liga 1990 hingga 91, ia juga memenangkan Piala FA, Piala Liga, dan Piala Winners Eropa. Setelah sempat bermain di Nottingham Forest, Kevin sempat singgah selama 1 musim di klub Turki Trabzonspor sebelum pindah ke Everton pada 1999, di mana ia dikenang karena 9 golnya dalam 5 pertandingan yang menyelamatkan klub asal Merseyside tersebut dari degradasi. Penggemar juga menghargai gol kemenangannya dalam derby Merseyside yang terkenal di Anfield tidak lama setelah bergabung dengan tim tersebut. Ini memberi Everton kemenangan yang terkenal, sesuatu yang The Toffees tidak akan bisa tiru di kandang rival sekota mereka 22 tahun ke depan. Sejumlah pemain memberikan tribut kepada Kevin Campbell. Mantan rekan setim dari Kapten Arsenal Tony Adams menulis di platform media sosial X, Super Kev, mesin gol, manusia raksasa dengan hati yang lebih besar. Seorang manusia yang sangat tertutup dan benar-benar luar biasa. Aku turut berduka atas orang-orang yang dicintainya dan kita semua. Aku mencintaimu, Super Kev, skipper. Sementara itu, mantan rekan setimnya di Arsenal, Ian Wright, memposting di X serangkaian foto dirinya bersama Campbell disertai serangkaian emoji menangis. Penggemar Arsenal sekaligus pemimpin partai buruh, Sir Keir Starmer menulis, sangat sedih mendengar kematian Kevin Campbell. Saya mendapat kehormatan menyaksikan dia untuk bermain di Arsenal di awal 90-an. Seorang pahlawan kultus di Highbury, dicintai oleh banyak orang di sepak bola dan seterusnya. Pikiran saya tertuju kepada teman dan keluarganya. Sementara itu, di platform media sosial X juga, akun resmi Timnas Inggris memposting, kami sangat terpukul mengetahui bahwa Kevin Campbell telah meninggal dunia pada usia 54 tahun. Kevin memenangkan 4 caps untuk tim U21 kami dan mewakili tim B kami pada awal 1990-an. Duka kami tertuju pada keluarga, teman, dan orang-orang terkasih Kevin. Campbell terakhir bekerja di media setelah karir bermainnya dan sesama pakar Tony Cottee, mantan striker Everton lainnya, menulis di X. Saya sangat terpukul mendengar berita meninggalnya Kevin Campbell, pria paling baik yang ingin Anda temui dan pemain fantastis. Terima kasih kepada teman-teman dan keluarganya. Rest in peace, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Idul Adha erat kaitannya dengan konsumsi daging kambing ataupun sapi. Namun untuk penderita penyakit tertentu, Anda harus waspada. Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Faisal Parlindungan SPPDKR mengatakan, penderita hipertensi tetap boleh mengkonsumsi daging kambing tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit dan lebih berhati-hati.
Kami kutip dari Antara, Dr. Faisal menyebut salah satu kiat yang bisa diterapkan adalah mengkonsumsi daging kambing tidak lebih dari 50 gram per hari dan memilih bagian daging yang lebih bebas lemak. Konsumsi daging yang berlebihan akan menyebabkan kadar kolesterol jahat meningkat dan menumpuk di pembuluh darah, membentuk plak yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hal itu menyebabkan jantung bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh yang akhirnya meningkatkan tekanan darah. Sementara purin dalam daging merah diubah menjadi asam urat di dalam tubuh yang jika berlebihan dapat menyebabkan hiperisemia yang merupakan faktor resiko hipertensi. Dr. Faisal juga menyarankan penderita hipertensi untuk mengolah daging kambing secara sehat agar lebih aman dikonsumsi. Antara lain, hindari metode menggoreng. Memasak daging kambing dengan kadar garam yang berlebihan juga mempengaruhi resiko hipertensi. Garam dapat meningkatkan natrium dalam daging yang menyebabkan retensi air di tubuh sehingga menyebabkan kondisi aliran tinggi di pembuluh arteri. Saat mengkonsumsi daging kambing, dokter memberikan saran untuk masyarakat dapat memperbanyak sayur dan buah untuk membantu menyeimbangkan kadar purin dan kolesterol di dalam tubuh. Setelah mengkonsumsi daging kambing saat Idul Adha, selalu pantau tekanan darah secara rutin dan konsultasikan dengan dokter jika tekanan darah meningkat. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Senin 17 Juni 2024. Selalu dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube DNP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs kami news.dmnetwork.my.id. Masjid Cendia mengatakan membantu orang bukan saja adalah tindakan terpuji, juga merupakan kenikmatan batinnya yang besar sekali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam, Indonesia.